Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari penelitian yang saya buat. Baik, penelitian yang saya buat itu dengan berjudul Pengaruh Kampanye Iklan Kasih Lebihan Gojek Indonesia Terhadap Persepsi Publik. Lalu selanjutnya, pada pendahuluan, seperti yang telah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang telah terjadi pada tahun 2020 itu banyak menyebabkan dan banyak mengakibatkan efek dan dampak kepada pada para sektor perusahaan, para sektor terhadap berbagai sektor, terutama bukan hanya pada sektor kesehatan, namun dampaknya pun terasa pada sektor, perekonomian, yang mengakibatkan melemahnya kinerja pada perekonomian. Lalu melemahnya salah satu sektor perekonomian yang melemahnya kinerja itu pada bidang pelayanan dan jasa, yaitu perusahaan Gojek Indonesia. Karena banyak mitra driver Gojek yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, dikarenakan masyarakat masyarakat itu melakukan adanya hambatan aktivitas karena harus jaga jarak dan lain sebagainya. Maka dari itu Gojek mengajak masyarakat untuk ikut mengapresiasi mitra driver yang telah beroperasi di tengah pandemi virus COVID-19 ini melalui kampanye kasih lebihan. Gojek memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan uang tips sebagai bentuk penghargaan kepada driver. Cara tersebut dapat dilakukan pada aplikasi Gojek yang kini tersedia pilihan nominal uang tipsnya hingga 100.000, dan tips tersebut dapat diberikan oleh konsumen setelah driver menyelesaikan pesanannya ataupun perjalanannya. Lalu kampanye tersebut dibuat oleh Gojek untuk bentuk menyemangati para mitra yang rela menembus resiko di tengah situasi darurat virus corona ini. Lalu, adapun rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, yaitu apakah terdapat pengaruh kampanye iklan kasih lebihan Gojek Indonesia terhadap persepsi publik, dan apakah ada hubungannya kampanye iklan kasih lebihan Gojek Indonesia dan persepsi publik, serta tujuannya pun untuk mengetahui keduanya, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kampanye iklan kasih lebihan Gojek Indonesia terhadap persepsi publik, dan untuk mengetahui apakah ada hubungan kampanye iklan kasih lebihan Gojek Indonesia dan persepsi publik. Lalu metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei kuantitatif. Mungkin dapat dilihat penjelasan dari survei kuantitatif itu sendiri menurut Sugiono. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan purposive sampling. Menurut Sugiono adalah purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan ini karena sesuai untuk digunakan pada penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Lalu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner, yaitu melalui atau memberikan sejumlah pertanyaan dan pernyataan kepada para responden. Lalu hasil data yang diperoleh yaitu dari 20 responden. Adapun metode penelitian ini yang saya lakukan sebagai peneliti, yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas. Lalu, di hasil dan pembahasan, peneliti telah menguji variabel pertanyaannya mengenai uji instrumen kuesioner, yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Karena dapat dilihat pada gambar di samping ini menunjukkan adanya tanda bintang 2 yang dimana artinya butir pernyataan tersebut sudah valid dan dapat disebarkan kepada para responden. Lalu hasil uji reliabilitas di sini Alpha Cronbach menunjukkan angka 0,912, di mana jika di atas 0,90 maka batasan dinyatakan bagus sekali atau excellent, sehingga keputusan dari hasil uji reliabilitas yang dilakukan ini dapat diterima. Selanjutnya hasil dari uji korelasi, yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel kampanye iklan kasih lebihan ini dengan pengguna aktif Gojek sebagai persepsi publik.
dapat dilihat dari nilai percent correlation yaitu pada angka 0,894, di mana jika menyesuaikan pada interpretasi koefisien korelasi, nilai di atas 0,80 atau lebih dari 0,80 ini sangat dinyatakan hasilnya sangat kuat, sehingga hubungan pengguna aktif Gojek sebagai persepsi publik dengan kampanye iklan kasih lebihan ini sudah signifikan karena hasilnya dapat karena dapat dilihat dari hasilnya ini, yang menentukan korelasi itu sangat kuat dan korelasi antara, kampanye iklan kasih lebihan dengan pengguna aktif Gojek sebagai persepsi publik ini dinyatakan, korelasinya sangat kuat dan searah. Jadi artinya jika, kampanye iklan kasih lebihan ini semakin dilakukan, akan semakin membuat, pengguna aktif Gojek ini, eee, mem membentuk persepsi publik, terhadap pengguna aktif Gojek ini akan semakin baik. Lalu pernyataan tersebut, cukup memperkuat, adanya, pengaruh dari kampanye iklan, kasih lebihan ini terhadap persepsi publik. Karena kampanye iklan ini artinya dapat diterima oleh masyarakat, serta masyarakat pun dapat, ikut serta dalam berpartisipasi untuk, memberikan apresiasi terhadap, mitra driver Gojek. Lalu simpulan dan sarannya dapat dilihat di sini bahwa hasil analisis data pada penelitian ini valid dan dapat diterima. Perhitungan dari uji korelasinya pun menyatakan H0 ditolak dan HA diterima. Lalu hasil ini menunjukkan bahwa cukup adanya pengaruh yang nyata dari kampanye iklan kasih lebihan terhadap persepsi publik tersebut. Di mana dengan Gojek melakukan kampanye iklan kasih lebihan ini dapat mengajak masyarakat untuk mengapresiasi kerja keras mitra driver Gojek Indonesia dan dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat mempengaruhi persepsi publik. Mereka dapat ikut berpartisipasi dengan cara memberikan tips kepada driver setelah driver menyelesaikan, perjalanannya ataupun, pesanannya. Lalu ada pun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu kampanye iklan kesebihan terus dilakukan dan lebih disebarluaskan agar lebih mudah dan lebih banyak masyarakat untuk mengetahui kampanye iklan tersebut. Dengan begitu akan semakin banyak mempengaruhi persepsi publik dengan baik dan lebih banyak lagi yang ikut serta dalam mengapresiasi kerja keras para mitra driver Gojek Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.